Berikut ini nama anggota kelompok kami yang terdiri dari: pertama, ialah Adli Jana Ruhiyat. Kedua, Ahmad Faiz Nur Afrizal. Ketiga, Muhammad Irsifa Azmi. Dan yang terakhir, yaitu saya sendiri, Muhammad Gifari Azka Maulaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Gifari di sini dan saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi fikih yang bertajuk ijma. Yang pertama yaitu ada pengertian secara bahasa, ijma berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Secara istilah, ijma berarti pendapat yang didasarkan atas kesepakatan para mujtahid. Kesepakatan yang berasal dari selain mujtahid tidak dinamakan ijma. Selanjutnya saya akan menjelaskan dalil tentang ijma. Dalil tentang ijma dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, dalil Al-Quran. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surah An-Nisa ayat 115. Dari surat An-Nisa ayat 115 menjelaskan mengenai kesesatan yang ada di luar jalan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan di luar dari orang-orang yang beriman. Dengan begitu, ajaran dari Rasulullah SAW ataupun kesepakatan dari kaum mukmin hendaknya diikuti sehingga bisa menghindarkan manusia dari kesesatan. 2. Dalil as-sunnah. Sabda Nabi SAW, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Derajatnya hasan menurut Syekh Albani. Dan juga sabdanya, siapa saja yang kalian pandang meninggalkan jamaah atau ingin memecah belah umat Muhammad SAW, sedangkan dalam perkara tersebut mereka sepakat, maka bunuhlah ia siapapun gerangannya, karena sesungguhnya tangan Allah bersama jamaah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan lainnya. Derajatnya sahih menurut Syekh Albani. Dalil di atas, meskipun berbicara mengenai pemberontak pemerintah yang sah, namun ia menjadi bukti betapa kuatnya pengaruh ijma dalam Islam. Rukun dalam ijma harus satu, yaitu kesepakatan ulama. Apabila tidak ada kesepakatan, maka itu bukan ijma. Syarat-syarat ijma menurut Wahbah Suhaili ada 6, yaitu: 1. Orang yang melakukan ijma harus dalam jumlah yang banyak. Tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kesepakatan apabila dilakukan hanya satu orang ulama. 2. Seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Akan tetapi, peristiwa yang dimusyawarahkan itu hanya disepakati oleh mujtahid dari satu daerah atau negara itu saja. Misal, mujtahid dari Indonesia saja. Hasil kesepakatan itu bukanlah sebagai ijma. Ijma harus merupakan kesepakatan seluruh mujtahid muslim ketika peristiwa itu terjadi. 3. Mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Tidak bisa hanya dilakukan oleh ulama satu daerah tertentu saja, seperti ulama Hijaz atau ulama Mesir. 4. Kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik perkataan maupun perbuatan. 5. Kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal yang bid'ah, karena nas-nas tentang ijma mensyaratkan hal tersebut. 6. Hendaklah dalam melakukan ijma, mujtahid bersandar kepada sandaran buku yang disyariatkan baik-baik dari nas maupun qiyas. Apabila rukun dan syarat ijma telah terpenuhi, hasil dari ijma itu merupakan undang-undang syara yang wajib ditaati oleh para mujtahid berikutnya.
macam-macam ijma. Dilihat dari cara diperolehnya, ijma dibagi menjadi dua. Satu, ijma sahri adalah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahid. Dua, ijma sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahid lain, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahan. Dan dilihat dari penunjuk terbagi menjadi dua. Satu, ijma qati adalah hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan. Dua, ijma zani adalah hukum yang dihasilkan kebenarannya masih bersifat dugaan, jadi masih terbuka untuk dibahas lagi. Itulah materi dari kelompok kami selanjutnya, yaitu kesimpulan dari materi ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat dalam masa-masa tertentu dan terhadap perkara-perkara yang dinisabkan kepada akal atau lugoh dan merupakan sumber perundangan Islam yang telah diakui kebenarannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma bersandar pada dalil. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.